Laser tua ini, saksi bisu janji dingin. Bagasinya penuh bekal, juga tawa dan mimpi. Jauh dari kota. Halo, apa kabar semua pemirsa Jelajah Blazer? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan banyak rezeki ya. Amin, amin. Baik, kali ini kami melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat yang ikonik di Kabupaten Pasir, yaitu Gunung Embun. Perjalanan ini kami lakukan pada malam hari. Rencananya sih kami mau pergi siang, tapi oleh karena satu dan lain hal kami harus berangkat pada malam hari. Saat kami melakukan penjelajahan ini, cuaca cerah, tidak ada hujan, dan kemudian kita juga dapat bonus bulan purnama nih. Bulannya warna merah, cuma sayang kamera kita kurang begitu bagus ya. Oh iya, jalur yang kami lewati ini melewati perkebunan sawit. Dan di satu titik ini saya coba berhenti untuk mengecek kembali baik itu kendaraan maupun jalan yang di depan. Karena sepertinya jalannya cukup ekstrim ini. Jalan untuk menuju ke tempat yang akan kami datangi ini tidak bisa dikatakan bagus, tidak juga dikatakan sepenuhnya rusak parah ya. Jadi kendaraan yang kami gunakan si Blazer ini masih bisa melewati. Hanya saja memang ada di beberapa titik yang sama sekali tidak bisa dilewati. Seperti contoh, jalan berikut ini saya harus turun. Akhirnya saya putuskan untuk tidak lewat di situ, tapi mencari jalan lain yang lebih bagus. Karena kalau sampai macet di situ kan gak lucu ya, malam-malam di tengah kebun sawit, jauh dari peradaban kayaknya itu. Terus kita kandas di situ. Jadi ini saya jalan mutar ya, lewat Desa Lolo namanya. Mudah saja untuk menemukan jalan ini. Cek saja di Google Map, dimulai dari Tugu Desa Lolo, lalu tujuannya ke Gunung Embun. Nanti diarahkan lewat sini. Tidak perlu khawatir melewati jalan ini, karena bagi Anda yang mungkin mengendarai kendaraan tanpa double gardan, itu masih bisa melalui jalan ini. Bahkan banyak juga yang melewati jalan ini menggunakan roda 2. Tapi tentunya kebanyakan siang hari sih ya. Tidak ada yang kayak kita ini yang malam-malam masuk ke sini. Tidak banyak yang bisa kami gambarkan terkait jalur yang kami lewati ini. Hanya saja mungkin yang terlihat adalah ada 2 jembatan yang sudah kami lewati ya dengan ini untuk melewati jalan ini, dan untuk dengan kondisi jalan seperti yang terlihat ini kecepatan mobil hanya bisa di sekitar 40 untuk bisa berjalan dengan nyaman. Bahkan di beberapa titik hanya bisa 20 km per jam. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam ya dari rumah, akhirnya kami tiba nih. Ini adalah Gunung Embun. Kami tiba malam hari sekitar jam 10 kalau saya tidak salah ini. Sebenarnya di jalan tadi kami sudah kelaparan ya, tapi kami tunggu sampai tiba di sini, dan ini langsung segera siap-siap untuk mengeluarkan kursi dan kemudian meja, dan siap-siap untuk makan dulu. Udah lapar banget nih. Di mana guys? Saat kami tiba di tempat ini tidak terlalu banyak pengunjung, mungkin karena belum malam minggu. Karena kata yang nunggu di sini, malam minggu yang rame banget di sini. Dan untuk fasilitasnya di sini ada penerangan 24 jam, jadi nggak usah khawatir gelap-gelapan gitu ya. Terus kemudian juga ada
tempat MCK ya, mandi, cuci gitu ya. Toilet juga ada musola di tempat ini. Kemudian juga kalau misalnya mau beli-beli makanan, juga ada warung yang buka 24 jam di tempat ini. Jadi nggak usah khawatir sih akan kelaparan. Cuman kami sudah bawa bekal sih dari rumah. Rencananya untuk besok pagi mau sarapan syahdu lah ceritanya. Kan dia bilang kita ke sana mau santai mau capek. Oh ya, jaringan juga untuk internetan, telepon aman juga di sini. Ini istri saya lagi telepon anak-anak di rumah. Jadi bagi yang mau live lewat media sosial juga aman sih, nggak ada masalah untuk terkait dengan jaringan. Kotor kok dicuci. Mana? Tehmu aja kan? Hmm. Dah kan itu. Kurang besar. Pagi yang berkabut di Gunung Embun, Gunung Boga. Ini dia kabutnya.
suasana yang diciptakan oleh kabut ini dan kemudian juga matahari yang akan terbit ya, itu memberikan perasaan yang tenang, damai, luar biasa banget, luar biasa. Setelah puas mengambil video dan juga gambar, akhirnya tibalah saat yang paling saya sukai, memasak. Masak apa? Ya, coba saksikan. Ini nih, atau berkurang. Sorry. Ini cuci. Nanti yang aku tadi. Plastik itu sampah. Oke. Nih, juga ini kopi mah airnya. Cukup. Ya, cukup. Oke. Mana tuh nggak kelihatan airnya, basahnya kelihatan. Kacor kan? Sendok kan. Terus. Ayo. Sudah. Udah.
kurang tahu juga sih lah masalah ada. Ya, kalau bayar tenda itu kan di sana Pak. Iya, sama Ibu orang-orang. siapa tadi malam dibilang itu? Berapa? 20. Iya. Kan ada garamnya. Enggak ada. Bisa dari Indomie kan bisa. Pak. Akhirnya masak. Mari makan. Nikmat banget ya. Makan di tempat terbuka seperti ini, terus kemudian pemandangannya hamparan kabut pagi yang luar biasa. Mantap banget. Mantap banget. Padahal menunya itu cuma mie doang loh, sama telur dan sosis. Tapi mungkin karena juga ditemanin oleh istri tercinta ya. Jadi luar biasa banget pagi ini. Mungkin ungkapan bahagia itu sederhana, ada benarnya juga ya. Jadi kita cukup menikmati waktu-waktu yang simple, dimulai dengan hal-hal yang sederhana, dengan hati yang penuh syukur bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, tentunya akan memberikan suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Thanks God, thanks Lord. Oh ya, kabut pagi di Gunung Empun ini tidak akan berlangsung lama ya, tidak akan sampai siang hari. Jadi kabut ini akan bertahan sampai kira-kira jam 8, lalu kemudian akan menghilang dengan seiring matahari yang semakin panas. Kecuali mungkin kalau ada dilanjutkan dengan hujan gitu ya, maka kabut ini masih akan bertahan lama. Jadi mari kita nikmati keindahan yang sementara ini. Sehabis sarapan kami siap-siap untuk kembali pulang. Jadi kami rapikan barang-barang, demikian juga untuk sampah ya, jangan sampai tercecer. Dan di sini tempatnya ada disediakan tempat sampah. Jadi bantulah tempat ini agar tetap bersih dan asri dengan cara membuat sampah pada tempatnya. Dengan demikian juga akan memberikan kenyamanan bagi kita semua yang nikmati keindahan tempat ini, dan juga mewarisi lingkungan yang bersih bagi generasi kita yang akan datang. Bang, si kebo. Saat akan pulang terjadi insiden yang tidak kami harapkan ya. Jadi saya tidak terlalu concern melihat ke belakang, akhirnya ban mobil terprosok ke sebelah kiri karena saya terlalu fokus melihat sebelah kanan ya, menyebabkan bodi mobil menggantung sehingga susah untuk bergerak. Untungnya ada orang-orang baik yang mau menolong, mereka berusaha mendorong, tapi mungkin karena kondisinya cukup sulit dan untungnya dibantu oleh salah satu pengunjung dengan mobilnya. Terima kasih ya Bapak yang mempunyai mobil warna putih ini. Terima kasih buat kebaikan Anda. Kiranya Tuhan membalas kebaikan berlipat kali ganda. Amin. Oke, kita cus pulang dan saat terang seperti ini terlihatlah jalur kita ya. Jadi benar kita melewati kebun sawit. Ini dimiliki
tapi bukan oleh perorangan ya, tapi perusahaan yang memiliki ini. Dan jalanan yang terlihat ini jalanan tanah tapi keras ya. Jadi kalau hujan pun tidak khawatir licin atau terperosok gitu. Jadi kondisi jalan cukup bagus, lebar, dan lancar saja untuk melewati jalan ini. Seharusnya ditutup dong kalau memang nggak boleh lewat sini. Ah, lewat atas selesai. Truk kayaknya lewat bawah. Truk sawit. Ya lo lihat itu sana bawah. Air jernih ya? Nggak terlalu. Kok banyak rumput-rumput jembatannya kanan kiri. Ada bunga-bunga kuningnya. Ya kan truk udah di bawah ya. Akhirnya kami tiba di Tugu Desa Lolo. Oke, sampai di sini mungkin penjelajahan kita. Mungkin nanti kita cari tempat-tempat lain lagi yang menarik untuk kita jelajahi. Saat ini kita akan kembali pulang menuju ke Batu Kajang, tapi sebelumnya akan menuju cari makan siang dulu. Sudah lapar ini ya. Oke, sampai ketemu kembali. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Ciao. Kita meraju jalan cinta.